Dulu pernah nonton Teletubbies nggak mas? Pernah. Tinky Winky, Dipsy, Lala sama Yahya. Sama Asep. Sama Asep. Tinky Winky, Lala, Yahya, Asep. Asep sama Yahya. Ya itulah. Beberapa hari yang lalu aku lihat video Mas Rian yang sudah mecat kru lama karena ketahuan ngompreng. Kalau misalkan copet atau rampoknya modal beli tiket, gimana caranya Pak Haryanto mencegah pencurian? Biasa ya. Mas kayak gitu itu dicegah, bahasa mencegahnya gimana ya mas? Kalian bedain copet sama penumpang, gak bakal bisa bedain. Karena orang-orang zaman sekarang tuh ya itu mas, kejahatannya tuh rata-rata mereka bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Beda sama zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman era-era tahun 2010 ke bawah, jaringannya yang kita serang mas, jaringannya yang kita temuin gitu. Kalau dulu ya era-era 2010 ke bawah lah, era-era Rawamangun, Pulau Gadung, itu jaringan copetnya yang kita temuin, kita press lah bahasanya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Sekarang udah nggak ada jaringannya, rata-rata copet-copet liar mas. Sekarang tuh mereka biasanya ngelihat cuma karena ada kesempatan gitu. Kenapa kok begitu? Karena satu, harga tiket mahal. Kedua, kadang orang waspada sekarang mas. Sekarang kan oke. Ya gitulah. Mas iya. Mas apa ada kode dari kru kalau bisa ada copet mas? Ya kalau dulu ada, biasanya mereka langsung masuk ke kantor polisi biasanya. Kalau enggak langsung berhenti di pos polisi. Ada sandinya mas ya. Ada sandinya. Kalau dulu, kalau sekarang mah udah enggak lah. Gerombolan copet-copet Semarang dulu tuh yang terkenalnya copet ya, Semarang, Cikampek tuh, Subang tuh. Dulu terkenal banget tuh. Pulau Gadung terkenal, jaringannya jelas gitu dulu. Sekarang rata-rata liar. Terboyo calonnya nekek gitu ya mas. Calo nggak semuanya resmi mas, ada namanya calo liar juga yang nggak punya PO, yang biasa ngisi jam-jam lastingan. Itu kan calo yang nggak punya birokrasi. Mereka biasanya ya kalau nggak mukul perut, nyekek leher, ya narik barang. Biasanya begitu. Kalau nggak narik tangan, narik barang, ya kan, nyekek leher, kalau nggak mukul perut. Dulu sebelum naik PO Haryanto ada salah satu anggota keluarga saya demen naik salah satu PO warna putih. Sekarang udah gak lagi soalnya terkenal suka ngompreng. Sekarang PO. Iya, kalau dulu rentannya memang kayak gitu. Jadi jaringan-jaringan copet itu kerja sama kru. Mereka begitu turun, udah sampai rumah, bagi-bagi hasil, krunya ditelepon. Bang dapat segini, ini duit bagian lu. Begitu modelnya. Makanya PO zaman dulu kalau biasa ngompreng selesai PO-nya. Gak laku langsung mati. Ya karena kayak gitu. Dan copet-copet zaman dulu itu mas, bahasanya coro, itu wah lihai-lihai mas. Dia ngerayap dari belakang nih depan toilet, ngerayap sampai ke depan loh. Sebaris itu hilang semua barang orang zaman dulu. Tangannya kayak punya magnet, ngerayap lewat bawah, makanya julukannya coro, kecoa. Mas gitu yang dipukul penumpang yang mau naik HR bagaimana? Kan tadi bilang cara kerjanya. Lu nggak inget kasus apa? Yang di Surabaya itu apa? Bisa apa lastingan yang sempat ramai kemarin calonnya dipukul? Ayo apa itu namanya? Ya itulah, sama kemarin yang di Cirebon apa di mana tuh? Ya kayak gitu itu. Sarinda. Oh iya Sarinda, PO Sarinda. Betul. Yang di Cirebon udah ketangkep mas, iya orang ya. Udah niat jahat loh. Dia nggak mikir kalau sekarang tuh zaman media. Sekarang hati-hati loh mas. Orang penjahat-penjahat di lapangan tuh sekarang caranya udah nggak kayak gitu, jarang. Itu paling orang kalau udah nggak kecampur alkohol mungkin dia. Makanya bisa bego begitu itu orang. Udah tahu zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu ya, dikit-dikit sorotan media, CCTV di mana-mana. Kok nggak mikir gitu. Polanya tuh berubah gitu. Mas misalnya yang di Surabaya itu yang dipukul calon penumpang HR gimana? Yes, anggap aja itu hari terakhir dia nginjekin kaki di Surabaya boy. Mas pose Godzilla mas. Mas Haryanto solarnya cor, iya.